nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Masyaallah hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia yang Allah lakukan kepada kehidupan kita. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kembali kita majelis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kita dijauhkan Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap langkahnya menghapuskan dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyaallah hadirin memuliakan Allah. Hal pertama yang ingin kita sampaikan sebelum kita kembali membahas kitab yang kita telah memulainya adalah ada satu amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana amalan ini adalah amalan para penghuni surga. Ada yang gini ya? Ini kayaknya ininya kurang. Ada amalan yang Allah jelaskan berkali-kali dalam Al-Quran, di mana amalan ini adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pahala dari amalan ini serta balasan dari amalan ini begitu besar, yaitu amalan ridho terhadap apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hidup kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah 9 ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah adalah anugerah yang paling besar. Wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah adalah anugerah yang paling istimewa. Ketika Allah memfirmankan ini, para ulama tafsir mengatakan tidak ada anugerah yang lebih besar melebihi anugerah ketika Allah ridho kepada hambanya. Semua nikmat karunia yang Allah berikan, sebesar apapun itu, bahkan surga sekalipun, kalau Allah ridho sama hambanya, maka semua nikmat itu kalah. Dan ridho itu, hadirin memuliakan Allah, adalah cara Allah mencintai hambanya dengan lebih. Ya.
Iya. Wah ini malah mantap nih. Memang terlalu canggih ini kadang masalahnya. Tapi alhamdulillah ya, kita syukuri. Saya kembali ke pembahasan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu nikmat yang paling puncak, nikmat yang paling paripurna. Makanya Allah bilang wa ridwanun minallahi akbar. Ridho dari Allah itu puncak kenikmatan, puncak karunia yang paling besar, akbar. Ya, bahkan nikmat surga kalah. Bahkan nikmat istana-istana surga kalah. Seluruh isi surga kalah. Kenapa saya katakan kalah? Karena ayat At-Taubah 72 itu sebenarnya membahas surga dan isinya. Tapi Allah tutup ayatnya dengan kalimat wa ridwanun minallahi akbar. Tapi ridho dari Allah adalah nikmat yang paling besar. Ya. Apa nikmat surga yang paling nikmat, Pak? Sepengalaman kita baca berita-berita dari langit, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis, pernah tidak kita dapat informasi nikmat surga yang paling nikmat itu apa? Melihat Allah. Betul. An-nadharu ila wajhillah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, di surah Al-Qiyamah. Wajah-wajah penghuni surga semuanya dalam keadaan bersinar, tersenyum, senang, bahagia. Kenapa? Karena mereka diizinkan Allah melihat wajahnya. Jadi nanti ada momen penghuni surga itu semuanya terpana. Bahasa kita apa? Domblong, Takjub, speechless, tidak bisa berkata-kata. Saat Allah menampilkan wajahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, dulu kami kalau pas belajar bahas hadis ini itu sampai bisa nangis-nangis. Sekarang tidak tahu, mungkin karena kotor hatinya jadi sulit nangis. Rasulullah bilang begini, menceritakan kepada sahabat tentang nanti ada momen kita bisa melihat wajahnya Allah di surga. Ya. Bainama ahlul jannati fi na'imihim, saat para penduduk surga sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, ittala'a alaihim nurun fawqa ru'usihim, tiba-tiba muncullah di atas kepala-kepala mereka cahaya yang sangat indah. Fa idza rabbu azza wa jalla ashrafa alaihim, ternyata cahaya-cahaya yang indah itu, di antara cahaya ada cahaya yang paling indah. Fa idza rabbu azza wa jalla ashrafa alaihim, dan cahaya yang paling indah itu ternyata Allah menampakkan wajahnya. Fayanduruna ilaihi wa yanduru ilaihim, semua penduduk surga mendongakkan kepalanya melihat wajah Allah yang begitu indah, dan Allah melihat wajah mereka satu persatu. Faqala Rabbu azza wa jalla, dan berkatalah Allah kepada penduduk surga, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum wahai penduduk surga. Fayanduruna ilaihi wa yanduru ilaihim, penduduk surga semuanya terpana melihat wajah Allah. Mereka hanya melihat keindahan wajah Allah, dan Allah melihat mereka satu persatu. Wala yaltafituna ilan na'imata ma yanduruna ilaihi, tidak ada satupun penduduk surga yang menolehkan pandangannya kepada kenikmatan-kenikmatan surga yang juga sangat indah dan tidak pernah ada di dunia, selama mereka fokus melihat wajahnya Allah azza wa jalla. Cuma tidak bisa bayangkan bertemu, bertatap muka dengan zat yang selama ini jamin hidup kita, yang selama ini kita minta tolong
dan ditolong olehnya, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang hanya kepadanya kita mengadu, hanya kepadanya kita bergantung. Zat yang sangat lembut berbuat baik kepada hamba, ketemu face to face, wajhan biwajhin. Nggak kebayang itu hadir ya. Kayak gimana ya indahnya pencipta kita ini. Ciptaannya saja indah-indah gitu, penciptanya pasti lebih indah kan. Dahsyat. Hari itu yang ditunggu oleh para penghuni surga. Nah, kata para ulama, nikmat yang paling nikmat di surga itu memandang wajah Allah. Tapi nikmat itu kalah agung dan kalah besar tetap jika dibandingkan nikmat mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Maka ridho itu di atas cinta, Pak. Apa bedanya cinta sama ridho? Ibu-ibu bilang ke anak, ibu cinta sama kamu Le, dengan ibu ridho sama kamu sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Ridho rela berkorban, cinta memang nggak rela berkorban. Jangan kalau cinta sama pasangan jangan rela berkorban, berarti bukan itu, Bu. Ada yang lebih. Kata orang, bedanya cinta sama ridho itu, Pak. Kalau cinta, kita berbuat baik kepada pihak yang kita cintai dan masih mengharapkan balasan. Itu cinta. Makanya ada istilah apa? Cinta tak berbalas. Cinta bertepuk sebelah tangan. Bertepuk tangan. Bertepuk sebelah tangan. Ya kan? Karena masih nggak ada balasan kalau cinta. Aku cinta kamu agar kamu cinta aku. Kalau ridho enggak, Pak. Ridho itu cinta yang enggak berharap, enggak mikir bahkan, enggak mikir balasan. Pokoknya aku senang. Itu ridho itu. Coba dahsyatnya kalau Allah sudah ridho sama hamba itu. Tanpa alasan. Cinta yang tanpa alasan itu ridho aja. Tanpa mengharap balasan. Mas, pokok aku senang sama hamba ini. Nah, kalau Allah sudah ridho, apa yang terjadi? Semua masalah hidup kita selesai dengan sekejap ini. Kalau sulit dimudahin sama Allah, kalau rumit diurai sama Allah, kalau tertutup dibuka sama Allah, kalau sempit dilebarin sama Allah. Itu kalau orang sudah diridhoi sama Allah. Lah gimana caranya agar kita dapat ridhonya Allah? Satu caranya, ridholah atas apapun yang Allah tentukan dalam hidup kita. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum inda rabbihim jannatu adlin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Pahala untuk mereka orang-orang beriman beramal soleh adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir gemercik air sungai. Jadi panjenengan kalau dengar ayat surga mesti di bawahnya mengalir air sungai, jangan bayangkan kali PP, Pak. Jangan bayangkan kali Bengawan Solo, jangan. Bayangkan saja sungai-sungai jernih yang ada di puncak gunung itu. Ya, yang orang bisa ngumbahi wortel, orang bisa tinggal minum, wah itu kayak gitu tuh. Itu menenangkan kan, suara air itu menenangkan karena memang surga itu untuk orang-orang yang jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lah, itu pun ada di ayat itu. Tapi lihat ayatnya, jazaohum, pahala, balasan bagi mereka orang-orang beriman beramal saleh adalah surga Eden yang di bawahnya mengalir air sungai, khalidina fiha abada. Mereka tinggal selama-lamanya di dalamnya. Kemudian apa? Allah sebutkan cirinya orang penghuni surga. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Karena apa? Karena mereka ridho kepada Allah. Itu ternyata.
Kalau mau mengundang ridhonya Allah, ridholah sama Allah. Sama apa? Sama ketetapan-ketetapan Allah dalam hidup kita. Apapun cerita hidup kita, katakan hamba ridho ya Allah, asal engkau ridho kepada hamba. Itu kalimat itu harus kita latih dalam doa kita. Saya yakin setiap kita punya cerita hidup sendiri-sendiri, kesulitan-kesulitan sendiri-sendiri. Saat masa sulit itu tiba, angkatlah tangan kita dan minta sama Allah, ya Allah, atas setiap kesedihan ini ya Allah, atas setiap kesulitan ini ya Allah, atas setiap kezaliman yang aku terima ya Allah, atas setiap kehilangan, perpisahan, rasa kecewa, sakit hati, kesukaran hidup, kehimpitan, hamba ridho ya Allah, asal kau ridho kepada hamba. Oh itu cara mengundang ridhonya Allah gitu aja. Ya berat Ustaz, berat, tapi cobalah terima, karena kita tidak bisa menantang badai ya. Kita tidak bisa menolak badai datang. Yang bisa kita adalah menikmati datangnya badai dan bersyukur atas apapun yang masih Allah berikan dalam hidup kita. Ya. Nah itu, ini muqaddimah ya, muqaddimah. Biasa doa dengan doa tadi, ya Allah, hamba ridho ya Allah, asal kau ridho ya Allah. Jadi nanti penilaiannya bukan penilaian manusia lagi nih. Kita cukuplah. Sudah tidak penting lagi penilaian manusia, yang penting kau ridho padaku ya Allah, yang penting penilaian Allah ya. Nah seperti itu, Allah a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi ceritanya ini saya dari pagi belum pulang, baru ganti baju ini. Jadi dari Palu, Masya Allah, pulang karena istri ikut, mulang ke malah asisten saya ngiduki buku ceritanya. Ya, jadi ada tas baju, bukunya di situ, diturunkan sampai sini, jadi buku nih, tak turun kita di rumah. Nah itu masalahnya, bukunya katut gitu ya. Nah makanya ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita sampai halaman berapa ratus? Sampai halaman 200. Sampai halaman 200 gitu aja, biar kita oke gitu ya. Baik, bismillah. Ketahuilah, masih paragraf pertama ya, wahai orang yang bersemangat dalam menimba ilmu agama, yang terlihat dari dirinya kesungguhan cinta dan tingginya dahaga kepada pengetahuan agama, bahwa jika engkau di dalam mencari ilmu memiliki tujuan untuk bersombong, merasa lebih dari orang lain, mencari pujian di hadapan manusia, sombong, rasa lebih dari orang lain, mencari pujian di hadapan manusia, dan mengumpulkan materi dunia dengan memperalat ilmu agama untuk kepentingan nafsu belakamu, maka sesungguhnya engkau telah melangkah dalam menghancurkan agama. Kamu tidak nolong agama Allah, tapi malah menghancurkan agama Allah. Ini persis yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah. Beliau bilang, dua pengotor hati yang paling bisa menghanyutkan manusia, menghanyutkan hati manusia. Satu, pujian. Dua, dunia. Kita akan bahas satu-satu. Pujian sama dunia. Yang paling bisa mengotori hati kita itu satu, pujian tadi. Adanya zat yang membuat kita mabuk secara fisik, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang. Tidak hanya mabuk, tapi membuat kita ketergantungan. Yang sering kita lupa, ada satu zat yang efeknya lebih berbahaya daripada mabuk secara fisik. Lebih berbahaya, lebih memperlukan dan sama-sama memiliki
zat adiktif, bikin ketergantungan. Kita sih Apa ini? Mabuk manusia, mabuk kasihan manusia. Gak hanya bikin hilang kesadaran ini, hilang kesadaran, lupa diri, tergila-gila, kecanduan, dan bikin berangan-angan. Itu mabuk pujian begitu. Hilang sadar, apa maksudnya hilang sadar? Ya, akhirnya orang kalau mabuk pujiannya Pak, sibuk memperindah topeng di hadapan manusia, tapi lupa siapa dirinya di hadapan Tuhannya. Ya. Membuat dia lupa diri, dia lupa bahwa dirinya ini hanya seorang hamba yang masih banyak dosanya. Ya. Membuat dia tergila-gila, candu. Ini dipikirkan setiap hari dan setiap waktu adalah bagaimana agar bisa membuat orang lain terkesan, ya, hingga dia tidak berpikir bagaimana agar Allah lah yang terkesan terhadap dirinya. Ya. Nah ini zat adiktif yang berbahaya, pujian manusia itu. Nah fenomena hari ini orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kelebihannya, kecantikannya, ketampanannya, lekuk tubuhnya, pakaiannya, harta yang dia miliki. Padahal Allah SWT tidak melihat itu kan. Kata Rasulullah, Innallaha la yanduru ila sabikum wala suwarikum. Allah tidak lihat bentuk tubuh kalian, Allah tidak lihat paras rupawan atau pakaian kalian. Walakin Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat hati kalian. Dan Allah lihat amalan soleh kalian. Allah lihat ketakwaan kalian. Ya, kayak gitu aja. Ya. Sehingga hadirin muliakan Allah, ketika hari ini semua orang bersaing untuk mendapatkan pengaruh, mendapatkan followers, pengikut, kita harus juga sadar bahwa suatu hari kita di akhirat itu sendirian. Habis follower kita berjuang sendirian. Ya. Hari ini kita berlomba-lomba mempublish aktivitas kita pagi hari sampai malam hari. Ya. Padahal yang paling utama menurut Allah itu bukan yang paling dikagumi oleh manusia, tapi yang paling bertakwa tadi. Paling bertakwa, dan at-taqwa hahuna kata Rasul. Takwa itu letaknya dalam hati, bukan dalam paras, bukan dalam aktivitas yang ditampilkan. Nah maksud kita ini kan Imam Al-Ghazali bilang, kalau tujuannya mencari pujian di hadapan manusia, kamu sedang menghancurkan agamamu. Ya, maka ini mengotor hati yang paling bahaya. Nah gini, kalau mengkonsumsi zat yang membuat mabuk fisik saja haram, apalagi zat yang membuat mabuk fisik dan hati, lebih haram lagi dah, lebih haram lagi. Makanya para ulama itu wanti-wanti soal urusan pujian ini. Maka Rasulullah bilang apa? Kalau kamu ketemu sama orang yang suka memuji kamu, maka ambillah pasir, sokkan begini kan, lemparkan ke mukanya. Kenapa? Karena dia tidak sedang menyelamatkanmu, dia sedang mencelakaimu. Harusnya amalannya ini lillah, gara-gara dipuji terus jadi belok ini. Ya, jadi celaka kita lama-lama kalau dipuji terus. Karena nggak kuat hati kita ini kalau dipuji terus ini. Ya. Orang itu kalau sudah mabuk pujian, Pak, satu mesti hidupnya tidak bahagia. Hidupnya bahagia. Kenapa? Karena dia hidup menurut apa kata orang tentangnya, dan itu bikin stres aja, bikin stres. Ya, ada satu penelitian riset, ada seorang profesor di barat sana namanya Profesor Rory O'Connor. Dia membuat sebuah istilah setelah melakukan banyak riset. Ada
sindrom itu namanya social perfectionism. Jadi social perfectionism itu apa? Ya, orang itu bahagia tidaknya itu tergantung omongan orang gitu. Pokoknya dia itu harus tampil perfect terus di hadapan orang. Ya. Dan ini ternyata sebab terbesar, kata beliau, yang membuat seorang itu tidak bisa bahagia dalam hidupnya. Karena orang seperti ini akan direpotkan dan capek sendiri sama pikirannya tentang pikiran orang terhadap dirinya. Ya, yang ada di benaknya itu selalu apa? Selalu kalimat, apa kata orang nanti? Apa kata orang nanti? Kalau saya begini, kata orang apa? Kata orang apa? Akhirnya dia tidak pernah puas, karena orang itu berubah-ubah masalahnya kan. Manusia itu kan menilai seseorang tidak paten dia berubah-ubah, mudah sekali berubah. Ya, besok gini, kemarin gini, besok gini. Dulu yang baik sama kita tiba-tiba benci sama kita. Dulu bilang saya loyal sama kamu, sekarang tidak loyal. Biasa kayak gitu manusia. Memang manusia seperti itu, gampang bosan, gampang berbolak-balik, itu manusia. Ya, gampang salah menilai, itu manusia. Makanya manusia itu disebut Allah al-insan, berasal dari 3 akar kata. 1, anis. Anis itu sensitif, lembut. Anis itu kan artinya lembut kan. Lembut apa? Sensitifan. Itu manusia. 2, naus. Naus itu labil, berubah-ubah tadi. 3, nisyan, gampang lupa. Iya kan? Orang itu gampang lupa kan? Sama jasa kebaikan orang lupa. Ya, gampang lupa nama, gampang lupa kapan terakhir ketemu. Biasa. Itulah manusia. Nah, kalau kita meletakkan penilaian tentang diri kita di tangan manusia, ada habisnya. Yang ada pasti ada hanya kekecewaan gitu. Ya, makanya Imam Syafi'i bilang, ridhon nasi ghayatun la tudrak wa ridhallahi ghayatun la tutrak. Ridho manusia itu tujuan yang tidak mungkin bisa digapai, sementara ridho Allah itu tujuan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka gapailah apa yang tidak bisa ditinggalkan, dan tinggalkanlah apa yang tidak bisa digapai. Gitu kata Imam Syafi'i. Fa'adrik ma la yutrok, fatruk ma la yutrok. Pusing nggak mampu? Nggak kan? Yang bisa digapai aja yang diambil, yang nggak bisa sudah lewatkan. Ya. Jadi mabuk pujian itu bikin hidup nggak bahagia. 1, hidup nggak tenang hari. Jadilah diri sendiri. Definisikan ulang makna bahagia menurut kita sendiri. Tetapkan garis cukup. Kalau kata guru kami, tetapkan garis cukup. Jangan pakai definisi orang bahagia itu. Kalau melihat ke rumput tetangga terus ya, pasti lebih hijau rumputnya sintetis. Rumput mini soccer kan, yang hijau. Ya, kan kita tidak tahu juga. Wang Sinawa kan, dia kayaknya bahagia di dalam rumahnya, kan kita tidak tahu cerita hidupnya. Ya, maka lihat saja definisi arti bahagia menurut kita. Nih Pak, saya mau sharing arti bahagia menurut saya. Saya itu sudah cukup merasa bahagia. 1, kalau bisa bangun dalam ketaatan. Saya merasa puas kalau bisa bangun sebelum subuh. Walaupun tipis-tipis lah, raketan witir 3 rakaat, tahajud 4 rakaat. Yang penting bisa bangun sebelum subuh berjamaah dalam keadaan aman. Kita harus bersyukur ya Pak. Gak perang negara kita. Wah, negara perang hancur-hancuran Pak. Saya kemarin dari Suriah 1,5 bulan yang lalu. Cuma alhamdulillah bisa masuk Suriah Pak. Dan orang Indonesia tidak ada yang bisa masuk Suriah kecuali punya jaminan militer di dalam. Alhamdulillah kami punya link teman. Jadi ada teman di Indonesia nikah sama Ikhwan Suriah, relawan kemanusiaan, akhwat. Nah, kenal sekarang, dulu relawan juga, tapi sekarang kerja di militer, dijamin masuk. Masya Allah Pak, saya tidak juga. Ternyata banyak orang Indonesia di sana Pak. Bekas mujahidin yang dulu berangkat ke Suriah itu masih sampai hari ini. Beberapa orang kenal saya dari medsos, ajak ketemu saya kan,
Assalamualaikum Ustaz, saya santri di sini Ustaz, dulu dikirim sama jamaah ini terus sekarang sudah putus kontak Ustaz. Paspormu masih? Alhamdulillah masih Ustaz. Nah gimana, apa pulang? Nah gitu ya. Oh jangan tak, kalau pulang langsung harus masuk penjara ya Ustaz. Karena kan jadi nabi teroris kan ya. Terus masa gak kangen sama orang tua? 10 tahun ini Ustaz. Kangen sama keluarga orang tua. Ya alhamdulillah sekarang sudah merdeka Ustaz, bisa video callan katanya. Dulu tidak bisa Ustaz. Sekarang ya kamu 10 tahun apa? Sudah berkeluarga? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Dan nikah sama wanita Suriah. Terus tunjukin foto anaknya, ini kan anak saya. Orang Jawa Pak, orang Solo, orang Sragen. Anaknya bule Pak. Anaknya Arab. Cantik anakmu itu ya. Dasar gitu. Masya Allah. Terus saya tanya, coba ceritain secara cepat karena waktu nggak banyak Pak. Saya harus dampingi beberapa jamaah gitu. Ceritakan secara cepat 10 tahun ini apa aja yang terjadi di sini. Wah, perang Pak. Saya ini sekarang jabatannya kepala sniper Ustaz katanya. Hari-hari megang senjata Ustaz, melatih adik-adik orang-orang Suriah ini biar jago nembak. Terus saya tanya gini nih, berapa kepala orang Syiah yang sudah kamu? Wah, tidak terhitung Ustaz. Wah, dahsyat nih. Kita aja nyembelih ayam aja keder Pak. Kayak ini saya tidak akan menceritakan yang aneh-aneh, cuman dia sendiri bilang berat Ustaz. Hari-hari perang itu hari-hari berat. Semakin hari semakin terpuruk. Ekonomi sulit, uang tidak ada. Oh, Masya Allah. Jadi sekarang tuh definisi bagi saya itu Pak, 1, bangun dalam keadaan taat, 2, aman, 3, sehat jasmani. Oh, sehat tuh nikmat dahsyat tadi. 4, apa? Ada sarapan pagi itu. 5, istri solihah. Sudah kan, selesai kan? Wis gitu aja. Kalau kita melihat definisi bahagia orang belum tentu Pak, sesederhana ini. Sudah tentukan sendiri aja. Dan tidak harus sama dengan definisi saya Pak. Kita sendiri yang bikin, kita sendiri yang merasa cukup ya, alhamdulillah. Harusnya kayak gitu tuh. Nah kalau apa kata orang, mabuk ujian itu membuat kita diarahkan terus apa kata orang. Kalau saya pakai baju begini nanti apa kata orang. Ya tentu tetap dalam batas-batas kita juga harus tahu Islam ini mencintai keindahan ya. Jangan kemudian penting kan apa kataku. Terus sae pakai baju. Sholat ya Pak harus pakai baju yang sopan gitu ya. Ke majelis ilmu berusaha semenarik mungkin karena yang kita temui ini kan panglima kehidupan ilmu. Kita harus menggunakan perhiasan terbaik gitu kan. Nah kayak gitu hadirin. Jadi bikin tidak bahagia kata para ulama, mabuk manusia itu. Ya, tidak hanya itu, mabuk ujian manusia itu menghapuskan semua amalan, membuat pahala amalan itu habis tak bersisa, 0 point, 0, hapus. Kenapa? Karena itu masuk syirik kan? Khofi. Ya, syirik khofi, syirik kecil. Ya kan? Ya, riya kan? Riya itu syirik kecil, dia tidak mengeluarkan dari millah, tidak mengeluarkan dari agama, tapi memberangus amalan. Makanya Rasulullah bilang, man samma'allahu bih, wa man yura'i Allahu bih. Barang siapa yang memperdengarkan amalan-amalan, barang siapa yang suka sum'ah itu memperdengarkan, nyeritaknya amalan, samma'allahu bih. Nanti di akhirat Allah tidak mau dengar omongannya. Barang siapa yang biasa riak di dunia, nanti di akhirat Allah tidak mau nonton dirinya, tidak mau lihatnya, karena dia suka memperlihatkan amalan bukan untuk Allah tapi untuk manusia, untuk dapat ujian tadi. Ya. Imam Ghazali itu di kitab Ihya, masterpiece beliau, bahas riak itu detail ini. Beliau bilang ini, riya itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita, tipis samar itu. Nah, terus beliau bilang ini,
Riya itu ada 3 level. Yang pertama, riya yang jelas. Ini riya pada umumnya. Riya yang jelas itu gini. Apabila diketahui orang, dia memperbagus amalan. Apabila sendirian, dia meremehkan amalan. Itu riya yang biasanya. Pada umumnya, orang kalau riya kan dia nama-namain gitu ya. Kalau nggak ada orang, secepat kilat. GNE yes pokoknya. Sehari sampai. Yakin esok sampai. Gitu. Ya. Itu riya biasa, riya jelas. Levelnya paling biasa tuh ini. Ada yang kedua, namanya riya yang samar. Apa itu riya yang samar? Ketika pelakunya dengannya menambah semangat beramal. Karena riya itu dia nambah semangat beramal. Contoh gini, lagi sholat malam, dia punya kebiasaan sholat malam. Ya, kemudian kebetulan ada yang malam itu tamu itu datang di rumahnya dan nginep di rumahnya. Dia udah biasa sholat malam. Ya, lah karena ada tamu saat itu, ya, kemudian membuat dia semakin semangat bangun qiyamul lail. Beda kan? Sama-sama bangun qiyamul lail. Biasanya dia bangun, tapi gara-gara ada tamu, semangatnya lebih. Samar nggak ini? Itu kan urusan hati, Pak. Biasanya sholatnya di dalam kamar nih, ruang tengah. Beda yang ngerti, aku ini ahli tahajud, lebih semangat gitu. Kan sama, tapi sama-sama riya, sama-sama memberangus amalan tadi. Yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi ini, riya tersamar. Gimana tuh? Riya tersamar itu berupaya menyembunyikan amalan, tapi ketika ternyata udah disembunyiin, dia ini udah hati-hati banget, jangan sampai ketahuan orang, jangan sampai ketahuan orang. Tapi qadarullah, namanya orang yang menyembunyikan kan kadang-kadang ada orang lihat. Ya, ketika ada orang yang melihat, tidak sengaja ada orang yang melihat, hatinya itu merasa gembira, gitu. Merasa ayam. Pernah nggak kayak gini Pak? Pernah. Itu ternyata masuk riya Pak. Bangga tidak terlihat kan? Jadi dia itu sengaja, bukan bangga tidak terlihat Pak. Dia itu hati-hati ingin menyembunyikan amalnya. Tapi ada satu momen ada orang yang lihat, dan dia sadar bahwa dia dilihat. Harusnya sedih kan? Harusnya sedih. Tapi enggak, hati kita ini nggak bisa nolak ya. Ya ada yang telat ini. Angel ya? Samar banget ini Pak. Ya. Itu ternyata katanya Abu Ghazali termasuk riya. Bersamar itu urusan riya, ini urusan berat ya. Ya, makanya kenapa kita tidak boleh mabuk dengan pujian manusia? Kita harus membenci pujian manusia. Itu kenapa? Kita bisa memberangus amal, bisa menghabiskan pahala kita. Riya ya. Dua, alasan ketiga para ulama mengatakan orang yang mabuk sama pujian manusia itu dia bisa saja digolongkan kepada orang yang nanti akan dimasukkan Allah pertama ke dalam neraka. Masuk ini berat ini. Pernah dengar kan hadis yang membuat Abu Hurairah selalu pingsan ketika membacanya? Jadi Abu Hurairah itu dengar hadis dari Nabi panjang, tapi pas nyampaikan ke orang-orang setelah Nabi wafat, itu selalu pingsan, tidak sadarkan diri, jatuh. Besok lagi suruh ulang, jatuh lagi. Hadis apa? Hadis ketika Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, Inna awwala ma yubda yawmal qiyamah thalatha. Sesungguhnya orang yang akan dihisab Allah, dihitung Allah, dihakimi Allah di hari kiamat itu 3 orang. Dan 3-tiganya nggak selamat dari neraka. Satu siapa? Rajulun qatala fi sabilillahi hatta yuqtal. Seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah sampai dia terbunuh. Kemudian didatangkan Allah nanti laki-laki ini di akhirat, ditampakkan
balasan kebaikan orang-orang yang gugur di medan perang. Orang ini sudah kadung senang, wah ini balasanku nih. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Madza fa'alta ya fulan?" Apa yang kamu lakukan selama ini di dunia wahai fulan? Fulan ini dengan bangga mengatakan, "Qataltu fika hatta uqtal." Aku ya Allah berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Kata Allah, "Bah, kadzabta." Kamu berdusta. Kamu melakukan semua ini bukan untukku, tapi untuk manusia agar mereka memujimu. Annaka syuja, kamu seorang pemberani, patriot, pahlawan. Faqad qila, kata Allah, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mereka memberimu gelar itu. Fa'umira fasuhiba ala wajhihi fa'ulqiya finnar. Diperintahkan malaikat, diseret wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Nah, jadi masuk surga dia. Gara-gara apa? Salah niat. Gara-gara berhasil jaga hati. Gara-gara pingin dikomen sama manusia. Yang kedua, ta'allama ilman, alim, ulama. Orang paham ilmu. Qara al-Quran, penghafal Quran 30 juz, reciter Quran terbaik, berpeluang masuk neraka dia. Ketika nanti Allah bilang, "Madza fa'alta?" Apa yang kamu lakukan? Qara'tu fika ya Rabb, aku membaca Al-Quran untukmu, aku mengajar ilmu untukmu ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta," kamu dusta. Kamu tidak melakukan ini semuanya untukku. Kamu melakukan ini semuanya agar orang-orang mengataimu, memberimu gelar annaka alim, kamu seorang alim, annaka qari, kamu seorang qari. Faqad qila, kata Allah, kamu mendapatkan itu gelar semua. Fasuhib ala wajhi fa'ulqiya finnar. Seret wajahnya masukkan neraka. Yang ketiga, orang kaya punya banyak harta, suka bersedekah. Sedekah bisedekah. Ditanya sama Allah, "Madza fa'alta?" Ditampakkan pahalanya orang bersedekah. Ditanya, "Madza fa'alta?" Apa yang kamu lakukan? Tasaddaqtu anfaqtu amwali fika ya Rabb. Aku sedekahkan, aku infakkan hartaku untukmu ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta," bukan untukku, tapi untuk agar orang-orang menggelari annaka jawa, kamu seorang dermawan. Faqad qila, kata Allah, kamu mendapatkan gelar-gelar itu. Suhiba ala wajhi fa'ulqiya finnar. Dimasukkan dalam neraka. Berat. Mujahid, kurang apa mujahid ini? Amalan tertinggi dalam Islam, tapi nggak jadi masuk surga. Alim, Pak, ulama, nggak jadi masuk Islam, nggak jadi masuk surga, maaf, nggak jadi masuk surga. Karena apa? Nggak kuat, nggak kuat. Ini amalan yang selama ini saya lakukan, Pak. Saya itu kalau ngisi tidak pernah belajar, Pak. Pokoknya sakmu nih, yang nyuruh guru saya, ini ngisi udah belajar. Terus belajarnya kapan, Kiai? Nah, kamu belajar puluhan tahun, bobo, gitu, Pak. Nah, terus masuk nggak murajaah? Ya murajaah itu murajaah, bukan untuk ngisi. Kenapa? Khawatir kalau ngisi kok siap-siap nanti salah niat. Saya ngisi harus bagus, harus menguasai. Jadi dari tadi ini kali nih, Pak. Ngapunten ning rodo. Kronom ini gitu. Ya. Ini alhamdulillah sudah saya amalkan 6 tahun ini, Pak. Ya, kayak gitu. Nah, nanti belajar ada waktu sendiri belajar yang bukan untuk ngisi. Gitu. Terus amalan kedua, ya ini sharing saja. Amalan kedua itu sholat 2 rakaat. Sebelum ngisi saya disuruh sholat 2 rakaat untuk memperbaiki motif. Kenapa? Karena kalau tidak dari hati tidak akan sampai ke hati, kata beliau. Kalau niatnya salah, niatnya retorika, yang penting bisa tidak sampai, tidak berubah jamaah. Saya khawatir itu juga nih. Sudah malah tidak diterima, jamaah yang tidak berubah gitu. Gitu. Ya. Nah itu nasihat, karena saking takutnya saya sama hadis ini. Loh, Abu Hurairah itu pingsan berkali-kali baca hadis ini bukan karena beliau sakit, gitu. Bukan karena beliau lapar, bukan karena beliau
tidak hafal hadis ini terus nginget-nginget terus pingsan. Abu Hurairah itu pingsan gara-gara baca hadis yang kita bacakan tadi itu. Karena beliau mikir ternyata berat sekali ya Natania. Karena beliau lihat bahwa orang pertama yang dimasukkan ke dalam neraka ternyata bukan orang kafir, bukan orang munafik, tapi siapa? Mujahid. Tapi siapa? Ulama. Tapi siapa? Hafid Quran. Orang yang suka sedekah tapi tidak bisa zakat. Calon bahan bakar neraka tadi. Orang kalau mabuk sama pujian manusia itu. Makanya di sini Imam Ghazali ini paragraf pertama loh, habis hamdalah dan sholawat kan. Beliau bilang apa? Barang siapa yang belajar agama tujuannya untuk mencari pujian di hadapan manusia, sungguh dia telah melangkah dalam menghancurkan agamanya. Keras banget itu adik. Paragraf pertama ngegas nih Imam Ghazali. Nah, sampai adik minta Allah jaga hati kita ya Allah, jaga ya Allah, jaga ya Allah. Gak gampang adik. Itulah ngapa kok habis taklim kayak gini kita suruh kafaratul majlis kan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada niat-niat yang salah, yang ngajar maupun yang belajar. Kita ini semuanya diuji. Bukan hanya yang belajar tok yang diuji, yang ngajar diuji, yang disampaikan bener enggak, niatnya bener enggak, yang belajar juga diuji, bener-bener paham enggak, diamalkan atau enggak. Semua kita diuji. Innama ba'astuka li'abtaliyaka wa abtaliya bika. Dalam hadis qudsi disebutkan, wahai Muhammad, aku mengutusmu kata Allah untuk mengujimu dan untuk menguji umatmu melaluimu. Jadi yang diuji bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sedang diuji. Sabar enggak nih menghadapi umatnya. Sama nih. Yang guru diuji, yang murid diuji, yang ayah diuji, yang anak diuji, yang istri diuji, suami juga diuji, semua diuji. Minta sama Allah agar Allah luruskan niatnya kita. Wabil khusus dalam soal belajar ini kita megang kitab ini, nggak usah ketanam teknologi, aku ngaji kitab saya, deleke kalau bisa. Ya, sebenarnya ada beberapa riwayat yang saya bawa. Ada ulama itu yang kalau pulang sholat gondeli tangannya, kayak pulang keluar terasnya gondeli gini sampai rumah. Takut apa? Takut ayunan tangannya itu ada serpihan-serpihan angkuh. Tuh kalau aku bocah masjid hidayah, mau laku nih, ya, aku dipegang gini. Takut salah satu ayunan tangannya ini ayunan kesombongan. Tuh waduh, satu soleh kayak gitu. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan tadi? Berarti apa Pak? Apa ya? Untuk menghindari itu tadi ada di surat Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu bisa Iya. tidak. Nah itu kelonggaran dari Allah. Nanti kapan-kapan kita bahas ayat terakhir soal Al-Baqarah ya. Ya Allah, jangan hitung kami kalau kami lupa dan kalau kami salah. Lupa dan salah di sini ada definisinya. Ya, lupa yang kayak gimana yang tidak dihitung sama Allah, dan salah yang bagaimana yang tidak dihitung sama Allah. Ya, lupa yang tidak dihitung sama Allah itu yang benar-benar lupa fitrah sebagai manusia. Tapi kalau pura-pura lupa, aku lali Rebo jadwal ya, nah itu tetap dihitung. Gitu ya. Salah itu salah yang benar-benar belum sampai ilmu ke dia, itu yang diampuni sama Allah. Ya, makanya kan ada orang kayak gini Pak, sama aku mau ngaji, ya apa? Aku udah ngerti. Nek ngerti kan dosa. Nek ngerti bener. Beda Pak antara tidak tahu dan tidak mau tahu. Dia ngomong gitu itu sudah dosa. Dia ngomong gitu itu sudah berpaling dari ilmu kan. Ya, itu dosa tersendiri gitu ya. Beda antara
tidak tahu dan tidak mau tahu. Nah ini yang diampuni itu yang tidak tahu. Kalau sudah dijak terus bilang begitu itu namanya tidak mau tahu. Itu nanti kenanya surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling, ikrot itu bukan khotok, bukan jahil, tapi ikrot. Nah, barang siapa yang waman a'rada an dzikri, berpaling dari mengingat. Dzikri itu kan ilmu, salah satu maknanya. Berpaling dari ilmu, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, baginya kehidupan yang sempit melilit, kata Allah. Sulit, kenapa? Berpaling terus dari ilmu, beralasan terus, ya, sampai melilit. Dan dia nanti dijadikan buta kan. Terus tanya, lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Duh, kok aku dulu bisa melihat sekarang nggak bisa lihat? Ya Allah, apa jawaban Allah? Ya, jawaban Allah, kamu dulu melupakanku, maka sekarang kamu dilupakan. Melupain Allah, ganjarannya apa? Dilupain Allah. Ya, al-yawma tunsa, hari ini kamu dilupakan. Gara-gara apa? Tidak mau tahu. Itu. Jadi cara jawab orang yang kayak gitu itu tadi Pak, jawabannya Pak, beda antara yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Kalau gini Pak, surat atau itu kan di awal suratnya nggak ada basmalah. Ya. Nah, kita biasa ngaji tiap permulaan surat baca basmalah itu, kalau nekat dibaca gimana? Dibaca Kayak refleks gitu loh. refleks ya. Ya semoga termasuk refleks yang diampuni loh. Nggak dosa juga Pak, saya juga nggak berani bilang dosa gitu ya. Mau Bismillah itu memuji Allah kan, Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Terus gini, awal surat nggak baca basmalah, tapi tiap hari kan kita cuma satu rukuk Ya. pas nemoni di tengah-tengah itu awalnya kan baca basmalah itu gimana? Boleh Pak, boleh. Basmalah boleh. Bismillah itu bukan hanya untuk membaca awal surat, memulai segala sesuatu itu diusahakan Bismillah. Agar dihitung ibadah baca basmalah. Kullu amrin dzibalin lam yubda Bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang positif, dzibalin itu positif, perkara yang baik, tidak dimulai dengan Bismillah fahuwa abtar. Tidak dimulai dengan Bismillah, maka akan hilang keberkahannya. Abtar itu sia-sia itu maksudnya bukan amalnya sia-sia, tapi apa? Keberkahannya hilang. Ya, kayak gitu. Ya, dari ibda bil basmalah, mulai dengan Bismillah. Ya. Bismillah. Ini saya kayak dipuji kali dua kiai ada tapi nggak apa-apa, satu lagi. Bismillah itu termasuk ayat Quran apa bukan? Soalnya Bismillah. ada sebagian orang Ya. baca Al-Fatihah pakai Bismillah, ada sebagian orang nggak pakai. Itu Ini maksudnya Al-Fatihah. ya artinya Semua surat. Kalau semua surat enggak, yang diperselisihkan ulama itu hanya Al-Fatihah. Sebuah Al-Fatihah saja. Jumhur ulama mengatakan bagian dari Al-Fatihah. Mazhab Maliki yang tidak. Makanya kalau kita sholat kayak di Afrika Utara, di Eropa yang mazhabnya Maliki, langsung alhamdulillah, tidak ada Bismillahnya. Karena Bismillah tidak apa? Tidak bagian dari Al-Fatihah. nggak pernah dengar gitu. Gitu. Jadi diawali Alhamdulillah itu ayat pertama. Iya. Dan ayat terakhir itu dibagi dua. Siratal ladzina Wallahu a'lam, saya belum sampai di situ. Itu dibagi dua. Iya iya. Yang jelas Al-Fatihah mazhab Maliki Bismillahnya tidak termasuk bagian dari surat seperti surat-surat lainnya. Kayak gitu. Nih pembagian ayatnya saya tidak terlalu mendalami. Bukan. Saya pernah dengar dari Iya. Syaikhul. Ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum tahu kalau yang kedua itu Pak. Wallahu a'lam. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Selamat ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup.